Buat kamu yang kayaknya udah ada rencana nikah dalam waktu dekat, entah itu bulan depan atau mungkin tahun depan, sini, merapat dulu. Aku kasih topik penting buat kamu semua yang wajib banget kamu dengerin. Apa sekarang kamu ada di titik ini? Kamu udah punya hubungan asmara yang lama, sama-sama udah yakin, usia udah matang, dan secara karir pun penghasilan udah lumayan stabil. Tapi, tiap kali topik menikah muncul, kenapa ya tiba-tiba kamu jadi kepikiran banget soal finansial rumah tangga? Banyak banget pertanyaan yang muter-muter di otak. Kayak, gimana ya cara atur duit pas awal nikah nanti? Pemasukan mending digabung atau dipisah aja? Siapa yang bakal megang duitnya? Terus gimana cara bagi pengeluaran biar adil buat kita berdua? Kalau kamu saat ini lagi kepikiran ngitung-ngitung masa depan kayak gini, bukan berarti kamu nggak siap ngejalanin hubungan yang lebih serius kok. Justru, itu tandanya kamu orang yang nggak mau gagal bertanggung jawab. Itu bukti kalau kamu sadar pernikahan tuh bukan hanya soal cinta-cintaan aja, tapi soal visi, tanggung jawab, dan keberanian mengatur masa depan bersama. Ada banyak realita rumah tangga yang harus kamu pikirin matang-matang, dan itu ngaruh banget ke finansial. Data dari American Psychological Association nunjukin kalau stres soal duit itu jadi salah satu sumber konflik yang paling gede dalam pernikahan. Bahkan di Indonesia, laporan BPS juga nyatet kalau faktor ekonomi menjadi salah satu alasan perceraian paling tinggi. Masalahnya tuh sebenarnya bukan cuman karena kurang uang, tapi karena perbedaan cara ngatur dan prioritas keuangan. Pas udah nikah, uang itu bukan lagi soal aku, tapi soal kita. Kamu yang terbiasa bebas ngatur uang sendiri, lalu tiba-tiba kompromi sama keputusan orang lain atau pasangan. Percaya deh, itu bukan hal kecil loh. Jadi, kalau kamu juga ngerasa bimbang dan bingung mulai dari mana, tonton video ini sampai habis ya. Kita bahas semuanya. Ketemu lagi dengan channel Setelah 25, channel yang bakal ngasih tahu kamu banyak hal topik di usia setelah 25 buat ningkatin kualitas diri kamu biar kualitas hidup kamu juga lebih baik. Tonton video ini sampai habis ya. Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Mengapa uang jadi lebih sensitif pas udah rumah tangga? Ngomongin soal duit, di dalam pernikahan tuh sebenarnya dalam banget. Dave Ramsey pernah nulis kalau uang dalam pernikahan itu bukan sekedar angka atau nominal doang. Uang itu simbol rasa aman. Uang itu soal kendali ego, soal nilai hidup, dan yang paling penting soal kepercayaan. Pas dua orang nikah, yang ketemu itu bukan cuma dua rekening bank, tapi dua cara berpikir, dua trauma finansial masa lalu, sampai dua kebiasaan belanja yang mungkin beda kutub. Makanya, pas ada gesekan soal duit, yang goyang itu bukan cuma saldo di ATM, tapi rasa dihargai, rasa dipercaya, dan rasa keadilan di antara kamu berdua. Seringkali kita nggak sadar kalau masing-masing kita bawa pola dari rumah atau pengalaman hidup yang beda jauh. Itulah kenapa urusan duit cepet banget jadi emosional. Solusinya, jangan langsung loncat ke teknis, harusnya kita ngeluarin ini tuh segini, kita nggak perlu beli itu karena bla bla bla. Tapi mulai dari tanya dulu, selama ini cara kamu ngatur duit gimana sih? Kenapa milih cara itu? Kamu harus paham dulu cara pikir pasangan kamu terhadap uang. Baru deh nentuin ke depannya gimana. Gimana sistem pemasukan dan pengeluaran yang benar? Sejujurnya, nggak ada sistem keuangan yang paling benar ya. Yang ada cuma sistem yang paling disepakati dan cocok. Ada 3 pilihan model dari beberapa pakar keuangan yang bisa kamu terapin salah satunya. Model pertama, all in, gabung total. Semua penghasilan masuk ke satu rekening. Semua pengeluaran diomongin bareng secara terbuka. Plusnya, rasa kebersamaannya dapat banget dan gampang buat nyusun prioritas bareng. Resikonya, kalau salah satu ada yang nggak jujur atau main belakang, ini bisa jadi bom waktu buat konflik. Model kedua, split, masing-masing. Kamu pegang duit kamu, aku pegang duit aku. Terus bagi tugas buat bayar pengeluaran rumah tangga yang udah disepakati. Plusnya, kamu tetap punya otonomi dan kebebasan penuh atas duit kamu. Minusnya, kayaknya rasa kebersamaannya terasa kurang ya kalau di model ini. Model ketiga, hybrid, campuran. Nah, ini yang paling banyak dipakai orang. Ada rekening bersama buat operasional rumah tangga, ada tabungan dan dana darurat bareng, tapi tetap ada rekening pribadi buat jajan atau kebutuhan hobi masing-masing. Vibe-nya otonomi dapet, kebersamaan juga tetap jalan. Tapi sekali lagi nih, ingat ya, sistemnya nggak harus plek-ketiplek ngikutin 3 model tadi. Banyak kok cara pasangan yang punya cara unik mereka sendiri. Karena kuncinya bukan di modelnya, tapi di kesepakatan dan transparansi.
Semua pengeluaran tuh kayaknya penting banget kan? Bingung mau penuhin yang mana duluan. Tapi kalau semuanya diturutin, ujung-ujungnya uang bulanan gak jadi ada sisa. Yakin itu beneran kebutuhan? Atau jangan-jangan cuma keinginan yang dibungkus rapi? Kalau ngomongin alokasi pengeluaran rumah tangga, kebanyakan yang paling penting itu kebutuhan pokok, tabungan atau dana darurat, dan tabungan bersama masa depan, ayah buat rumah atau pendidikan anak nanti. Kalau mau tahu detail alokasi persentasenya gimana, udah ada pembahasannya kok di video-video sebelumnya di channel ini. Catatan penting buat kamu yang aku kutip dari survei Ramsey Solutions, kalau pasangan yang rutin bikin anggaran bareng tiap bulan, itu tingkat berantemnya jauh lebih rendah. Artinya apa? Keharmonisan itu sebenarnya bukan ditentukan dari seberapa banyak uangnya, tapi dari seberapa lancar komunikasinya pas lagi ngerencanain alokasi duit bulanan. Terus, siapa yang harus pegang uang? Suami atau istri? Jawaban paling benar, yang paling disiplin dan teliti. Titik. Nggak ada hubungannya sama gender. Tapi ingat, siapapun yang pegang harus ada transparansi total. Bikin ritual bulanan, duduk bareng buat evaluasi pengeluaran, update saldo tabungan, sampai nyusun rencana buat bulan depan. Jangan pernah nunda ngomongin duit ya, beneran. Karena masalah duit yang sengaja disimpan biasanya bakal meledak jadi konflik gede di kemudian hari. Kesimpulannya, kalau udah nikah tuh gak berarti rekeningnya jadi satu. Nikah itu soal nyatuin visi bareng-bareng. Kalau nggak punya target ke depannya seperti apa, uang malah jadi sumber konflik. Coba deh diskusiin sama pasangan. 5 tahun lagi kita mau punya rumah, mau bangun bisnis dulu, atau mau fokus pendidikan anak. Karena kalau nggak punya arah, uang puluhan bahkan ratusan juta pun bakal habis nggak jelas. Tapi kalau arahnya udah clear, uang bakal cepet kekumpul dan jadi alat yang bikin kamu dan pasangan bertumbuh bareng. Kalau kamu yang sekarang nonton ada plan buat nikah dalam waktu dekat atau bahkan yang udah jalanin, coba dong tulis di kolom komentar. Menurut kamu, bagian mana sih yang paling sulit pas lagi ngatur keuangan bareng pasangan? Gue tunggu ceritanya ya. Kalau kamu ngerasa ada yang bisa kamu ambil dari video ini, dukung channel Setelah 25 dengan cara like dan subscribe ya. Karena ada konten tiap minggunya yang bakal ngasih tahu kamu ningkatin kualitas diri, karir, sampai keuangan biar kualitas hidupmu juga ikut naik. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kamu yang mungkin lagi ngerasa bimbang juga. Jangan berhenti tebar kebaikan. Kita belajar bareng, kita bertumbuh bareng. Sampai ketemu di video selanjutnya.